Selanjutnya kita memasuki bab 3 mengenai konduksi satu dimensi, steady state, atau dalam keadaan tunak. Pada bab 3 ini, pertama akan dibahas mengenai konduksi tanpa heat generation, artinya tidak ada panas yang dibangkitkan. Kemudian di dalamnya ada konduksi pada plane wall, semacam dinding, lalu kemudian silinder, benda silindris ya, tabung, kemudian sphere, yaitu benda berbentuk bola. Kemudian ada metodenya, yaitu metode standar dan metode alternatif. Dan kemudian nanti ada bahasan tambahan mengenai tahanan thermal dan tahanan kontak. Nah, kemudian setelah selesai konduksi tanpa heat generation, akan dilanjutkan pembahasan mengenai konduksi dengan heat generation, atau ada panas yang dibangkitkan. Nanti setelahnya juga ada materi mengenai perpindahan panas pada fin atau extended surface. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konduksi pada plane wall. Sini kita punya gambar sebuah dinding, dan dinding ini di sebelah kirinya ada suatu fluida yang mengalir. Kemudian di sebelah kanannya juga terdapat suatu fluida yang mengalir. Pada sebelah kiri, fluida yang mengalir adalah fluida panas. Sedangkan sebelah kanan yang mengalir adalah fluida dingin. Fluida yang panas kita beri temperatur T∞1 dan mempunyai koefisien konveksi H1. Untuk fluida yang dingin kita beri nama T∞2 dengan koefisien konveksi H2. Nah, dinding ini memiliki temperatur permukaan yaitu TS1 sebelah kiri dan temperatur permukaan sebelah kanan TS2. Maka sesuai dengan gambarnya kita akan melihat akan terjadi konveksi antara fluida panas dengan permukaan dinding sebelah kiri. Lalu di dalam dindingnya ada perpindahan panas secara konduksi. Lalu permukaan dinding sebelah kanan dan fluida akan terjadi perpindahan panas secara konveksi. Lalu dinding ini memiliki ketebalan dalam koordinat X, maka ini adalah X0, ujung satunya adalah X sama dengan L. Untuk pembahasan pada bab ini, kita mengasumsikan bahwa konduksinya terjadi hanya pada satu dimensi, kemudian pada keadaan tunak atau steady state, dan juga tidak ada panas yang dibangkitkan atau no heat generation. Kemudian terakhir, nilai konduktivitas thermalnya atau K-nya konstan. Nah, objektif dari subbahasan ini adalah untuk mencari distribusi temperatur atau T fungsi dari X dan laju perpindahan panas konduksinya atau Qx. Di sini kita gunakan metode yang pertama, yaitu metode standar. Pertama, untuk mencari distribusi temperatur, pada metode standar ini menggunakan heat equation yang kita sudah bahas di bab sebelumnya, yang akan kita integralkan 2 kali, kemudian kita tentukan konstanta C-nya, hasil dari integral, dengan beberapa kondisi batas. Kita mulai untuk menentukan distribusi temperaturnya, yaitu langkah yang pertama adalah menggunakan heat equation. Kita tuliskan dulu heat equation yang pernah kita bahas, yaitu adalah d kuadrat T dibagi dx kuadrat tambah d kuadrat T dibagi dy kuadrat ditambah d kuadrat T dibagi dz kuadrat ditambah Q dot dibagi K sama dengan Rho kali Cp dibagi K kali dt per dt. Nah, kita sesuaikan dengan asumsi yang kita buat. Di sini karena konduksi satu dimensi, maka yang ada hanya pada arah X saja. Untuk arah Y tidak ada dan juga arah Z juga tidak ada. Kemudian kondisinya steady state atau keadaan tunak, maka
dt per dt-nya adalah 0, sehingga suku sebelah kanan ini menjadi 0. No heat generation, tidak ada panas yang dibangkitkan, yaitu Q dot-nya 0, maka ini kita bisa coret menjadi 0. Sehingga persamaannya tinggal menjadi d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 0. Nah, karena turunan ini sudah tidak melibatkan koordinat y dan z, maka kita bisa ubah turunan parsial ini, parsial karena simbol d-nya seperti ini ya, menjadi turunan biasa dengan simbol d-nya normal, yaitu d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 0. Kita sudah menyelesaikan tahap pertama, yaitu menggunakan heat equation. Lalu yang kedua adalah integralkan 2 kali. Oke, jadi persamaan dari heat equation ini, d kuadrat t per dx kuadrat sama dengan 0, kita integralkan 2 kali. Sebelumnya kita bisa pecah atau jabarkan persamaan tersebut menjadi d per dx kali dt per dx sama dengan 0. Kita integralkan, maka menjadi dt per dx dan akan muncul suatu konstanta, yaitu C1. Kita integralkan lagi, maka akan menjadi persamaan T fungsi dari X, C1X ditambah muncul konstanta yang lain yaitu C2. Kita beri nama ini persamaan 1. Nah, kemudian setelah diintegralkan, kita akan tentukan nilai konstanta C-nya dengan kondisi batas. Tentukan C1 dan C2. Adapun kondisi batasnya yaitu kita bisa lihat lagi gambarnya. Kita bisa manfaatkan kondisi batas yang terjadi pada X sama dengan 0 dan X sama dengan L, di mana ketika X sama dengan 0, T-nya adalah TS1. Ketika X sama dengan L, T-nya adalah TS2. Kita tuliskan di sini. Ketika X sama dengan 0, maka T pada posisi 0 adalah TS1. Ketika X sama dengan L, maka T pada saat X berada di titik L sama dengan TS2. Ini adalah kondisi batas yang akan kita gunakan. Kemudian kita masukkan kondisi batas tersebut ke persamaan 1. Untuk X sama dengan 0, maka pada persamaan 1 menjadi T untuk X-nya 0, C1 kali 0 tambah C2. T0 kita tahu bahwa sama dengan TS1. Kita tulis di sini TS1 sama dengan C1 kali 0 adalah 0 tambah C2. Sehingga C2 sama dengan TS1. Ini adalah konstanta untuk C2. Kemudian kita masukkan lagi untuk X sama dengan L, maka pada persamaan 1 menjadi T pada posisi X sama dengan L menjadi C1 dikali L ditambah C2. Kita tahu bahwa T pada X sama dengan L adalah TS2. Sehingga kita bisa tulis di sini TS2 sama dengan
C1 kali L ditambah C2. Kita juga sudah tahu C2 adalah TS1, maka kita bisa ganti menjadi TS2 sama dengan C1 kali L ditambah TS1. Karena kita ingin mencari nilai konstantanya, maka C1 sama dengan TS2 kurangi TS1 dibagi dengan L. Ini adalah nilai konstanta untuk C1. Kemudian nilai C1 dan C2 ini disubstitusikan ke persamaan 1, sehingga menjadi Tx sama dengan C1-nya adalah TS2 kurangi TS1 dibagi dengan L kali X tambah C2. C2-nya adalah TS1. Nah, ini adalah persamaan distribusi temperatur. Setelah mendapatkan persamaan distribusi temperatur, selanjutnya adalah mencari laju perpindahan panasnya atau Qx. Sini langkah-langkahnya adalah menggunakan Fourier's Law. Kemudian persamaan distribusi temperatur tadi yang sudah didapatkan sebelumnya diturunkan 1 kali, kemudian hasilnya disubstitusikan ke persamaan Fourier's Law. Kita mulai dengan menuliskan persamaan Fourier's Law. Kita ingat bahwa persamaannya itu Qx sama dengan min K kali A kali dt per dx. Kemudian kita turunkan persamaan distribusi temperatur 1 kali. Persamaan distribusi temperaturnya yaitu Tx sama dengan Ts2 kurangi Ts1 dibagi dengan L kali dengan X ditambah Ts2. Kita turunkan persamaan ini 1 kali, di mana hasilnya merupakan dt per dx. Kita turunkan yang ada x-nya hanya suku pertama, sehingga karena diturunkan x-nya menjadi hilang. Ts2 kurangi Ts1 dibagi dengan L. Karena suku kedua tidak ada x-nya atau merupakan konstanta, maka turunannya adalah 0. Sehingga dt per dx adalah Ts2 kurangi Ts1 dibagi dengan L. Kemudian disubstitusikan nilai dt per dx ini ke persamaan Fourier's Law-nya, sehingga didapatkan Ix sama dengan min K kali dengan A. dt per dx-nya adalah Ts2 kurangi Ts1 dibagi dengan L. Nah, ini adalah persamaan laju perpindahan panasnya atau Qx dengan menggunakan metode standar.